Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Teman-teman, kali ini Mas Do akan lanjut pembacaan umum aja. Tema yang Mas Do angkat adalah pertemuan yang akan terjadi. Ya, ini kita akan bacakan dengan metode kartu tarot. Ya, ingat teman-teman, pembacaan ini sudah terjadi, bisa belum. Ya, bisa bolak-balik energinya, vice versa. Dan buat teman-teman, jadikanlah pembacaan tarot ini untuk diambil yang positifnya. Yang negatif jadikan pembelajaran dan dibuang jauh-jauh. Ya. Baik, kita mulai aja untuk membaca pertemuan yang akan terjadi. Ini cocok banget ya. Langsung kartu yang pertama keluar adalah gambaran death ya, atau kematian. Di sini bukan arti secara literary kematian, bukan ya. Death dalam kartu tarot adalah gambaran transformasi atau perubahan. Jadi seperti ini. Teman-teman, sebenarnya kalau saya lihat kamu ini udah punya pasangan atau udah punya hubungan ya. Yang mana kalau dead ini mau berakhir ya, hampir dan akan terjadi berakhir gitu. Atau bahkan sudah berakhir ya. Layaknya sebuah kupu-kupu yang mana itu berasal dari ada proses ulat, kepompong dan menjadi kupu-kupu. Teman-teman, pertemuan ini sudah ditakdirkan akan terjadi kamu bersama orang ini ya. Dan mengapa bisa terjadi baru saat ini ya? Teman-teman, terkadang pertemuan itu terjadi karena ada akhir, ya. Awal mula bisa terjadi karena ada akhir, ya, ada sebab gitu loh. Nah, ini bisa terjadi udah yang mau putus, ya ada di ambang kehancuran gitu ya. Atau emang udah putus gitu ya, atau emang udah habis lah ceritanya, udah end gitu ya. Nah, jadi di sini gambarannya awalnya ini sebelum terjadi pertemuan ada gambaran perpisahan ya. Ada gambaran perubahan atau ada gambaran transformasi. Nah, itu gambaran death. Oke. Dan dilanjut dengan kartu judgment. Oke. Judgment atau hukuman adalah kartu yang fase hidup yang akan berakhir ini masih menyambung dengan kartu sebelumnya ya. Jadi namanya dalam kehidupan pasti ada akhir dan pasti ada awal ya, ada awal ada akhir. Jadi tidak ada yang abadi dalam hidup ini, teman-teman. Manusia pasti akan mengalami akhir di hidupnya. Layaknya juga sebuah hubungan. Bisa ada awal, bisa ada akhir gitu loh. Nah, pertemuan ini sudah sepertinya udah rencana yang dari atas ya gitu. Terjadi setelah kamu berpisah ya. Terjadi pertemuan setelah terjadi fase ini ya. Yang mana ya, sebelum terjadi kehancuran ini kamu menyadari ada demun ya. Mengapa sampai bisa kisah ini atau kisah yang sedang kalian jalan ini terjadi akhir gitu. Di sini kamu mulai menyadari kalau ada salah satu atau kamu mulai menyadari pasangan kamu itu bermain di belakang. Demun itu kamu sadar teman-teman, seperti kamu dibodohi, seperti kamu ditipu ya. Nah, ini masih nyambung ceritanya nih, ke belakang ada judgment, ada death ya. Jadi ini bisa jadi hukuman ya. Bisa jadi ini sebuah emang udah takdir gitu ya. Oke, teman-teman, dan jangan kita sesali apa yang sudah terjadi di hidup ini ya. Itu saya bilang ada awal, ada akhir gitu ya. Nah, jadi teman-teman, di sini kamu mulai menyadari ternyata pasanganmu sudah mulai ya, kamu mulai curiga lah ya. Seperti dari gelagatnya, dari cara ngomongnya, dari dia ini ngasih ini bilang ke sini tapi nggak taunya entah kemana gitu ya. Ada gelagat yang kamu curigai gitu loh. Dan di sini ada gambaran Seven of One dan dia masih kekeh ya, melindungi. Oh enggak kok, aku enggak macam-macam. Nah, atau kamunya masih bertahan ya, walaupun tahu dia udah selingkuh, kamu kayak masih enggak apa-apa gini-gini. Ini bisa salah satu kisah itu ya. Bisa dia kayak ngotot, aku enggak ada selingkuh, kamu nih yang selingkuh nuduh-nuduh orang. Ya, kamu nih yang selingkuh nih nuduh-nuduh aku pula kamu ya. Nah, seperti itu ya. Orang teman-teman yang sedang berbohong ya atau sedang melakukan kebohongan itu akan ngotot sekali, akan emosi sekali saat kita singgung kamu selingkuh ya. Waduh, itu akan marah banget ya. Kalau dia emang nggak bersalah, nggak mungkin dia akan seribut atau segugup itu. Bisa ada gambaran gugup, ya. Jadi kita ulang kembali dari kartu pertama tadi. Di sini akan ada sebuah akhir dari sebuah hubungan yang mana telah ada jalannya, judgment, ya. Ada sebuah hukuman, ya. Akhirnya apa ya? Udah mengalir aja gitu ya kan. Dan ada demun, kamu pun udah mulai curiga gitu. Dia masih juga bertahan, ini enggak. Jadi sebelum kamu terjadi pertemuan ini sepertinya emang udah direncanakan gitu. Kamu nggak dipertemukan saat kamu bersama dia. Kalau masih ada dia, mungkin ya kamu ya biasa aja bertemu biasa gitu. Ini pertemuan ini sepertinya emang udah diatur sama Tuhan ya, atau emang udah jalannya, ada suratan takdir kamu akan bertemu orang ini setelah kamu berpisah dari yang lama. Setelah kamu stop dari yang lama gitu. Ya. Ya logikanya gini, kalau kita masih bertemu orang yang baru, ya kalau kita udah ada pasangan mungkin ya biasa aja gitu. Ya, bukan siapa-siapa gitu ya kan.
Nah, yang mana dari pertemuan ini muncullah kartu baru, teman-teman. Yang mana apakah itu? Ada gambaran Ace of Cup. Oke. Lihat, ada Ace of Cup. Ace of Cup ini adalah gambaran perasaan baru. Oke. Cinta baru, ya. Flowing emotion. Kamu ya seperti mengalir aja. Tepat banget ya, setelah mungkin kamu berpisah dari orang yang lama, seiringnya waktu, bertemulah pertemuan ini yang tidak terelakkan, kamu bertemu ya, dimana kisah ini terjadi, muncullah sebuah kayak unek-unek atau sebuah perasaan yang ada di hati kamu ya. Awalnya bertemu biasa, pas kali kamu baru masih kosong ya kan, kamu masih kayak nggak ada kendala lah gitu ya. Sudah berpisah, jumpa orang baru ya, muncullah perasaan. Itu hal yang wajar, manusiawi ya. Kita memiliki rasa ya sama orang, apalagi kita lagi kosong, apa salahnya toh? Kita nggak mengganggu, kita nggak selingkuh, karena emang kamu yang diselingkuhi di sini kalau kita lihat ya. Yang mana dia ngotot, aku nggak selingkuh gini-gini, tapi entah kamu kebaca mungkin chatnya ya kan. Di sini ada gambaran The Moon, mulai tersadar, mulai tersentak. Oh ini mulai gini, oh ini gini ya, gini. Gitu. Akhirnya berjumpalah sama orang baru ini, yang mana ada menjadi perasaan baru. Nanti kamu akan timbul rasa lagi ya. Namanya manusia teman-teman. Bagaimanapun kamu bilang aku nggak mau menikah lagi, aku nggak mau berpacaran lagi ya. Namanya manusia pasti butuh kasih sayang, pasti punya rasa cinta ya. Ya wajar kalau kamu memiliki rasa cinta, wajar kalau kamu kayak, oh iya, aku kayaknya jatuh cinta lagi deh. Itu hal yang wajar manusia ya. Perlu ditanyakan kalau kamu nggak pernah merasakan cinta, ya kayak biasa aja, udah mati itu hati, ah itu yang bahaya, ya. Ada apa dengan kamu? Ada apa sampai hatimu membeku? Kan gitu. Kita lanjut, setelah ada perasaan baru muncullah kenaik pentakel. Yang mana ini gambaran orang yang akan kamu temui itu loyal, setia. Orang ini akan setia, ya. Orang yang bisa diandalkan dan orangnya pekerja keras, ya, dan orangnya berhati-hati, sangat hati-hati lah gitu ya. Selalu kayak memikirkan ke depannya kayak mana, ini kayak mana. Dan ini masih balik ke kartu yang atas, judgment. Inilah pembalasan buat kamu. Kalau kamu emang nggak salah, kalau kamu emang diselingkuhi, kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Itu sih intinya. Ya. Tuhan itu maha adil teman-teman. Dia nggak akan membiarkan hambanya itu udah selalu dalam terpuruk ke dalam kegelapan. Ya. Pasti setelah kita ada fase gelap, pasti ada fase terang. Ya. Mungkin saat kamu bersama yang lama ini masih dalam fase gelap gitu ya. Selalu kamu disakitin, dia main tangan, dia selingkuh gitu. Malah dia yang marah, malah dia yang mukul gitu ya kan. Kadang itulah teman-teman. Orang kalau merasa bersalah dia akan menutupi dengan kekerasan, dengan fisik, ya kan? Nah, dan itu kalau ini bukan kamu yang melakukan, ya ini tadi pembalasannya ada kenaik pentakel. Seperti yang saya bilang, ciri-cirinya orang yang bisa diandalkan, orang yang lebih baik dari yang sebelumnya, ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya juga ada gambaran Eight of Pentacle. Setelah kamu bertemu sama orang ini, setelah kamu mengetahui ada orang yang baru ini, kamu akan meninggalkan masa lalu kamu. Kamu akhirnya bisa move on, ya. Mungkin sebelumnya waktu kamu belum berjumpa orang yang baru ini, kamu kayak masih sedih ya. Walaupun dia jahat bagaimanapun ya, namanya kamu memiliki pasangan. Pasti dong ada rasa sedih ya ditinggalkan pasangan gitu ya kan. Pasti dong kayak merasa kayak, aduh jomblo nih aku, aduh walaupun bagaimanapun dia jahat, aku pernah ada kisah sama dia gitu ya kan. Tapi setelah kamu bertemu sama orang yang baru ini, ya kan hilang nih. Akan kamu tinggalkan, kamu udah kayak, ngapain mikirin dia lagi gitu. Aku udah ada yang lebih setia, aku ada yang udah lebih baik gitu. Ya. Nah, jadi nanti kamu setelah bertemu sama pertemuan orang yang baru ini, ya, kamu akan bisa meninggalkan masa-masa lalu kamu yang kelam, kamu akan bisa menjadi lebih baik lagi, kamu akan menjadi lebih semangat dan lebih menemui arti hidup, ya. Teman-teman, kalau kita sudah bertemu sama orang yang tepat, ya kita itu akan menjalani hidup dengan happy, ya. Hari itu terasa seperti singkat aja, karena apa? Karena kamu menjalaninya dengan nikmat, ya. Beda dengan orang yang tidak menikmati hidup, akan terasa seperti lama, ya, akan terasa seperti, aduh, kok gini-gini aja hidupku ya, kok gini-gini aja, nggak ada yang gimana gitu ya. Akan berbeda sama dengan orang yang tepat. Terakhir ada Knight of One di sini, ya. Lainnya ada gambaran travel. Nanti kamu dengan orang yang baru ini sering jalan-jalan. Itu tadi teman-teman, untuk healing ya. Ya bebas sih, cara orang healing beda-beda. Ada yang jalan-jalan, ada yang travel, ada yang kuliner ya kan, macam-macam lah. Nanti intinya kamu akan bisa melupakan orang yang lama ini dengan bertemu sama yang baru ini, dan akan sering jalan-jalan. Kamu akan sering diajak keluar sama yang baru ini. Akhirnya kamu bertemu sama orang yang tepat, akhirnya kamu bertemu dengan orang yang bisa diandalkan. Oke, sampai situ aja. Thank you banget yang udah nonton. Kita akhiri, akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah teman-teman, dah.